Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Eh, Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dulu. Saya Benyamin Kurniawan. Eh, Saat ini saya adalah pejabat di Sinode Gereja Betel Indonesia yang mengembalakan di Blitar, tepatnya di Kota Blitar, di Jemaat Menjadi Bukti Kasih. Saya mengembalakan sekitar di awal bulan, pertengahan bulan 5 kemarin saya dapat tugas untuk mengembalakan di tempat tersebut. Dan saya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta di Tulungagung. Jadi saya tinggal di Tulungagung, saya pulang pergi kalau ada pelayanan, saya ke Blitar. Jadi jarak Blitar Tulungagung kurang lebih 30 kilo, dan itu saya bisa seminggu 3 kali untuk harus ke Blitar gitu ya. Tetapi karena ini pelayanan ya harus dijalani dengan sukacita. Itu perkenalan saya. Dan judul tugas akhir yang saya buat adalah prinsip pengembalaan berdasarkan Mazmur 23 dan implikasinya bagi jemaat Gereja Betel Indonesia menjadi bukti kasih Blitar. Nah, kenapa saya mengambil dasar seperti ini? Ini ayat Alkitabnya di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, Mazmur 23 ini adalah menyoroti Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan Mazmur 23 ini menjadi model untuk kepemimpinan dan pengembalaan rohani dalam gereja. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dari Mazmur 23 dapat diterapkan dalam gereja masa kini. Sebenarnya awalnya saya tidak ingin, bukan ini eh, judul yang saya serahkan ke Pak Ferry waktu itu. Tetapi karena cari ayatnya susah dengan judul saya, akhirnya saya coba eh, yang relevan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi eh, yang mungkin saya bisa terapkan di dalam pelayanan saya begitu kan. Jadi akhirnya saya coba ajukan ini dan disetujui bahwa bagaimana peran kita sebagai seorang gembala. Nah, latar belakangnya tulisan ini adalah melihat bahwa ada salah satu survei yang mencatat di survei bilangan Research Center pada tahun 2017 yang mendata angka 42,3% pertumbuhan gereja berasal dari perpindahan jemaat, bukan pertobatan baru. Dan angka ini cukup memprihatinkan sesungguhnya karena pertumbuhan jemaat di dalam satu gereja itu rata-rata bukan karena jiwa baru yang baru mengenal Kristus, tetapi hampir separuh itu adalah perpindahan dari gereja lain. Dan itu fenomena hari ini cukup eh, kenceng hari-hari ini, terutama untuk gereja-gereja yang eh, besar ya, untuk memenuhi gerejanya itu seringkali mencomot gereja-gereja lain gitu. Dan di Tulungagung sendiri itu sudah ada 2 gereja yang tutup gara-gara jemaatnya diangkuti ke gereja besar begitu. Dan itu cukup memprihatinkan
bagi saya. Kenapa? Karena ini menandakan adanya masalah internal dalam pengembalaan dan kepemimpinan di gereja. Makanya saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman gembala ketika kita berkumpul atau segala macam. Jangan menyalahkan gereja yang eh, narikin jemaat kita. Tapi coba introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan untuk jemaat kita? Kalau domba itu merasa nyaman dengan apa yang sudah kita kerjakan, merasa eh, kita sudah bisa memberikan hal-hal yang terbaik buat domba-domba kita. Saya rasa domba itu nggak akan mudah untuk pergi. Gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi pembelajaran eh, para pemimpin gereja, terutama gembala. Ada persoalan utama di banyak gereja hari-hari ini berkaitan fenomena perpindahan jemaat begitu ya. Dalam gereja sendiri itu yang pertama kurangnya pemeliharaan rohani yang mendalam. Banyak gereja mengalami kekeringan rohani di mana pengajaran Alkitab yang mendalam sering diabaikan, menyebabkan jemaat tidak mendapatkan nutrisi spiritual yang memadai. Pengajarannya banyak terfokus kepada materi duniawi. Dan ini bukan hanya gereja besar, tetapi gereja-gereja kecil pun banyak hal mengalami yang demikian. Jadi, nah, kenapa ini latar belakang ini saya tulis? Karena ini yang dialami oleh yang ada di dalam gereja saya gitu. Jadi ada beberapa jemaat kami itu datang ke tempat kami karena dia merasa di tempat sebelumnya dia tidak mendapatkan nutrisi yang sehat, dia tidak mendapatkan firman yang eh, benar begitu. Karena khotbahnya isinya apa? Kalau disampaikan itu selalu kesaksian-kesaksian tentang pribadi hamba Tuhannya, bicara terus kalau enggak bicara mohon maaf selalu dalam tanda kutip uang 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 begitu. Atau banyak hal lah yang istilahnya tidak memberikan pengajaran yang sehat. Dan itu ada dua keluarga yang datang ke tempat saya karena hal ini gitu. Gembalanya tidak bisa memberikan menurut dia ya, jadi bukan menurut saya karena kan kenapa ya karena dia bahkan saya pernah ketemu suatu teman di waktu di Bandung saya pergi ke Bandung bulan lalu saya ketemu teman saya itu dia teman ini pelayanan di salah satu gereja besar di Bandung kebetulan juga satu sinode dengan saya gitu dia cerita gembala senior itu ketika khotbah isinya apa kesaksian dia saja. Jadi mereka ini bingung, ini khotbahnya apa? Nggak ada. Itu kelas hamba Tuhan senior dan sangat terkenal. Dia pengarang lagu lah, istilahnya pengarang lagu yang cukup terkenal begitu ya. Tapi isinya khotbahnya itu hanya bicara tentang kesaksian gitu. Jadi teman ini saya sampai bingung, ini sampai mereka tuh dia merasa kurang gitu loh dengan itu. Akhirnya dia coba mulai cari gereja lain untuk mendapatkan nutrisi sehat. Nah, ini yang perlu diperhatikan latar belakang ini yang membuat saya menulis eh, karya tulis ini. Yang kedua, fokus yang salah dari pemimpin gereja. Banyak pemimpin gereja terlalu fokus pada aspek-aspek administratif seperti pembangunan fisik gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas, tetapi kurang memberikan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Seringkali terutama di daerah-daerah ya Bapak Ibu, itu eh, saya jumpai mereka itu hanya ibadah seminggu sekali. Hari Minggu ibadah raya begitu atau ibadah umum. Selesai itu pulang nggak ada sama sekali ibadah di tengah minggu, ibadah doa dan segala macam nggak ada. Jadi nutrisinya hanya bisa diberikan pada saat hari Minggu saja. Dan akhirnya mereka ya pasti saya melihat pertumbuhan rohaninya nggak akan bisa maksimal karena hanya ketemunya seminggu sekali itu pun setengah jam. Itu pun kalau apa nggak ngantuk gitu. Kalau ngantuk tambah hilang kan begitu ceritanya.
firman yang didengar. Nah, ini yang seringkali kenapa hamba-hamba Tuhan fokusnya bukan kepada jemaat, tapi fokusnya kepada kepentingannya sendiri. Tadi ingin membangun gerejanya. Saya ada satu gereja kecil di yang pernah saya bantu pelayanan di sana. Gereja kecil ini jemaatnya kurang lebih 20 lah ya, 20, 25 begitu. Bapak Ibu tahu nggak? Ini kalau apa ya, gembalanya itu berusaha untuk mengumpulkan dana untuk beli sound yang untuk speaker di apa ya, misalnya yang menurut saya itu nggak usah pun nggak apa-apa gitu, nggak penting untuk dibeli begitu. Jadi tapi dia ingin supaya gerejanya kelihatan wah gitu loh. Padahal itu bukan hal yang penting. Saya sampai ngomong itu uang kalau dipakai bisa untuk membantu jemaat-jemaat yang memang membutuhkan daripada dipakai untuk membeli sound gitu ya. Dan ini yang seringkali terjadi. Eh, apa ya? Dan ini ada beberapa jemaat juga yang menceritakan ke saya tentang yang akhirnya pindah ke tempat kami. Karena itu, jadi gembalanya ini sibuk untuk ikut apa? Ikut kayak komunitas-komunitas gitu. Kalau di daerah kan ada yang namanya perkumpulan garis depan, ada yang eh, hamak dan sebagainya begitu. Terputus ya Bapak Ibu. Bisa di-share lagi, Pak. Mungkin Oh pedot. ini, ya ya. Sebentar Pak. Jadi ini yang dialami beberapa dari jemaat saya begitu yang mengalami gembalanya nggak fokus kepada pembangunan manusia rohani ya istilahnya begitu, tapi lebih fokus kepada hal-hal yang administratif gitu. Sehingga akhirnya membuat mereka akhirnya datang kepada saya untuk mau beribadah di tempat kami begitu. Selanjutnya kepemimpinan yang tidak memadai. Ada beberapa pemimpin gereja tidak memiliki landasan teologi yang kuat atau komitmen terhadap firman Tuhan sehingga mereka tidak dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada jemaat. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa pelayanan ke daerah itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memang kurang memiliki landasan yang kuat. Makanya saya berharap DTU ini adalah jawaban untuk teman-teman ini bisa bergabung. Itu Pak Ferry kemarin juga sempat cerita begitu ya, berkaitan dengan ini kalau nggak salah ketemu di mana, daerah Jawa Tengah atau apa itu. Jadi ini Pak Muji atau Pak Ferry lah saya lupa itu. Jadi banyak sekali ternyata gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin gereja itu tidak mempunyai landasan teologi karena mereka hanya sekedar meneruskan warisan dari orang tuanya begitu. Dan ini yang akhirnya berbahaya terhadap pertumbuhan jemaat. Dan pengembalaan ini akhirnya tidak dapat bisa memberikan bimbingan yang baik. Selanjutnya, ini yang sering terjadi, konflik internal dalam gereja. Konflik antar pemimpin gereja yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan, mengurangi efektivitas pelayanan, dan membuat jemaat tidak nyaman. Ini yang terjadi juga ada jemaat saya yang beribut, berantem dengan gembalanya, istilahnya begitu. Dan saya bingung, yang saya bingung gini loh.
Gembala itu ngajak ribut jemaatnya. Ini yang saya sampai nggak habis pikir gitu loh dengan gembala-gembala yang seperti ini. Ini jemaat ini kan harusnya kita sebagai gembala mengayomi mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Tetapi yang terjadi jemaat ini ngajak ribut. Apa gembalanya ngajak ribut? Ini yang saya sampai nggak habis pikir ya Bapak Ibu. Dan jemaat yang diajak ribut itu ketika datang nggak dianggap, seakan-akan mereka datang itu nggak disapa, nggak diperhatiin, itu jadi membuat mereka akhirnya nggak nyaman. Dan konflik ini tidak pernah diselesaikan, selalu terjadi. Dan ini hampir separuh dari jemaat saya yang pindah dari gereja lain itu karena ini ada konflik internal dengan gembalanya. Ini yang sangat menyedihkan. Dan ini yang menjadi latar belakang kenapa saya menulis karya tulis demikian, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hambatan dalam ini secara global, kompleksitas kehidupan modern mengalihkan fokus dari penggembalaan rohani. Jadi banyaknya masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pemimpin-pemimpin, sehingga mereka mengalihkan fokusnya bukan ke dalam pengembalaan, tetapi kepada hal-hal yang lain, begitu ya. Budaya digital dan teknologi yang mempersulit hubungan personal antar gembala dan jemaat. Dengan kondisi hari ini yang semua serba, mungkin kadang-kadang, aku nggak datang nggak apa-apa, aku tak ibadah online. Nah ini yang akhirnya mempengaruhi hubungan antar gembala dan jemaat, gitu ya. Dan yang terakhir, jemaat cenderung individualistis dan kurang bergantung pada pemimpin rohani. Ini yang membuat peran gembala itu tidak maksimal terhadap jemaat yang dilayaninya. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Saya menggunakan metodologi kualitatif. Dan isinya adalah penulisan itu saya berdasarkan 5 hal. Ada analisis eksegesis, pendekatan gramatikal historis digunakan untuk memahami teks Mazmur 23 dalam konteks aslinya. Analisis kontekstual, penelitian ini akan mempelajari latar belakang historis dan budaya dari masa penulisan Mazmur 23. Ada studi literatur, tinjauan pustaka akan dilakukan terhadap karya-karya ilmiah, tafsiran Alkitab, dan sumber-sumber teologi yang berkaitan dengan Mazmur 23. Pendekatan teologis penelitian ini juga akan menganalisis implikasi teologis dari gambaran Tuhan sebagai gembala dalam Mazmur 23. Aplikasi praktis hasil dari analisis eksegesis, kontekstual, dan teologis akan diterjemahkan dalam aplikasi praktis bagi kehidupan gereja. Di dalam Mazmur 23 ini ada prinsip-prinsip kunci yang dapat kita terapkan di dalam pengembalaan. Prinsip pengajaran, padang rumput hijau memberikan pengajaran yang sehat. Air yang tenang, pengajaran harus membawa kedamaian dan ketenangan. Menyegarkan jiwa, pengajaran harus mampu memperbarui dan menyegarkan jiwa yang lelah. Jalan kebenaran, pengajaran harus dapat membawa jemaat untuk hidup dalam kebenaran. Gada dan tongkat, pengajaran harus menumbuhkan percaya diri, menghilangkan ketakutan, memberikan penghiburan, serta kekuatan dalam menghadapi tantangan. Ini yang harus disampaikan kepada jemaat. Dan ada prinsip yang kedua, ada prinsip perbuatan. Menyediakan hidangan, memastikan kebutuhan rohani jemaat terpenuhi, memberi dukungan di tengah-tengah tantangan hidup. Mengurapi kepalaku menyampaikan bahwa jemaat telah menerima berkat dengan kehadiran Roh Kudus. Piala yang melimpah menyediakan kesempatan bagi jemaat untuk merasakan berkat Tuhan yang melimpah.
memberikan kemurahan yang dapat diterima. Kemurahan Tuhan selalu tersedia untuk mereka dan mereka dipanggil untuk memberikan juga kepada orang lain. Membawa diam dalam rumah Tuhan menuntun jemaat kepada hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Prinsip-prinsip ini yang harus dikerjakan oleh seorang gembala di dalam pengembalaan suatu gereja. Nah, selanjutnya, implikasi bagi pemimpin. Menyediakan pengajaran yang mendalam berdasarkan Alkitab. Yang kedua, menawarkan istirahat dan pembaruan rohani. Membimbing jemaat dalam menjalani hidup yang benar. Dan melindungi, menghibur jemaat dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ini yang harusnya menjadi implikasi seorang gembala kepada jemaatnya. Tantangan dalam penerapan, itu pasti ada Bapak Ibu. Pemimpin gereja seringkali kekurangan waktu dan fokus karena tugas administratif. Nah, kalau saya memang menyadari bahwa saya ini tidak 100% standby di Blitar. Jadi makanya kami berbagi tugas dengan saya membentuk kepemimpinan yang kolektif, ada 2 wakil gembala yang membantu saya dalam pelayanan begitu. Jadi tidak harus ada saya di lokasi, ibadah bisa jalan, semua bisa berjalan, tugas-tugas pastoral juga bisa berjalan gitu. Jadi saya menyadari untuk saya tahu memang saya nggak bisa 100% ada bersama jemaat karena tugas saya juga punya tugas pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tetapi dengan kepemimpinan kolektif yang saya terapkan dalam gereja saya, ini bisa diatasi begitu. Jemaat seringkali kesulitan memahami peran mereka sebagai domba. Jadi jemaat ini seringkali merasa bahwa dia ini apa ya, kalau bahasanya tidak dimanusiakan oleh gembalanya. Hanya menjadi sapi perahan, hanya menjadi sarana untuk kepentingan seorang gembalanya. Saya pernah ngomong dalam satu forum di hadapan hamba-hamba Tuhan di eh, pertemuan garis depan. Saya sampaikan begini, ketika gereja atau pemimpin itu membutuhkan sesuatu, mintanya kepada siapa? Minta kepada jemaat. Oh, gereja butuh sound system, minta kepada jemaat. Oh, gereja butuh memperbaiki ini, mintanya ke jemaat. Tetapi ketika jemaat membutuhkan sesuatu, mintanya ke siapa? Ayo, mari kita berdoa. Gitu. Nah, ini kan repot gitu loh. Padahal gereja harusnya menjadi jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi oleh domba-dombanya. Dan ini yang sering kali mereka tuh merasa kami ini hanya sebagai sapi perah. Dan kadang-kadang banyak, ada satu jemaat yang hadir ke tempat kami. Dia cerita, waduh saya bersyukur Pak ada di tempat ini. Saya di sini dimanusiakan. Saya kaget loh kok ngomong gitu. Ya, saya di tempat lama, saya nggak dianggap Pak, saya nggak pernah diajak ngomong, saya nggak, waduh. Nah ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu ya. Makanya kami berusaha untuk mengajak jemaat, saya menjelaskan kepada jemaat bahwa kami ini melayani, posisi kami ini melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saya menerapkan kepada jemaat, kamulah tuannya, saya ini hambanya. Jadi bukan saya yang harus dilayani oleh mereka, tetapi saya yang melayani mereka. Di gereja kami itu ada, kalau selesai ibadah kami memang ada makan bareng ya, makan bersama begitu. Tujuannya supaya kami bisa saling ngobrol satu dengan yang lain. Eh, Pak Rektor ini pernah pelayanan di tempat saya begitu. Jadi dia tahu persis gereja saya seperti apa. Ketika kami sering ngobrol ini, saya selalu ngomong, kita ini sama, nggak ada yang lebih. Bahkan saya ini harus menjadi pelayan kalian. Bahkan saya itu sampai ada jemaah itu merasa nggak enak.
kepada saya karena saya tuh kalau makan tuh selalu paling belakang. Kenapa? Saya supaya jemaat itu makan dulu. Kalau saya nggak makan nggak apa-apa. Yang penting jemaat makan dulu. Jadi jemaat itu sampai dan antar mereka tuh sampai oh coy disiapkan dulu buat ini. Saya nggak mau saya bilang oke jemaat dulu lah yang makan. Dan ini yang harus saya kerjakan supaya Pak jemaat itu harus menyadari mereka ini domba yang harus dipelihara, yang harus diperhatikan, harus karena konsep-konsep ini tidak terjadi di banyak gereja begitu ya Pak. Nah, budaya modern mendorong kemandirian, mengurangi ketergantungan kepada bimbingan rohani. Dan ini banyak sekali hubungan, jadi hubungan antara gembala dan domba-dombanya yang digembalakan. Itu seringkali hanya sekedar formalitas saja, bukan hubungan yang lebih ke arah kekeluargaan, lebih ke arah persaudaraan. Karena mereka hanya sekedar aku gembala, kamu jemaat. Sudah batasnya sudah diperjelas begitu. Jadi mereka tidak bisa apa ya? Akhirnya sendiri-sendirilah istilahnya begitu. Akhirnya mereka tidak merasa punya seorang gembala. Dan ini banyak sekali dialami oleh jemaat kami. Sehingga akhirnya ini yang menjadi fokus saya untuk eh, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam gereja kami, begitu ya. Nah, aplikasinya di dalam gereja kami, program keterlibatan jemaat dalam pelayanan dan pertumbuhan iman. Kami sudah mulai mengadakan pemuritan. Jadi seminggu sekali itu kami mengadakan kelompok pemuritan, meskipun ya kelompok kecil, nggak apa-apa. Karena kebetulan di tempat kami itu ada dua keluarga itu dari seberang, dari orang yang belum percaya begitu. Makanya nih kami mengerjakan ini untuk membimbing mereka eh, untuk memiliki pemahaman yang benar. Bukan hanya mereka, tetapi ada beberapa jemaat yang ikut serta. Jadi kebetulan di dalam Sinode GPI memang sudah ada modul untuk pemuritan begitu. Dan ini yang kami pakai untuk memuridkan jemaat karena tugas kita yang tugas sebagai seorang gembala juga salah satunya memuridkan jemaat begitu ya untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Kelompok doa penyembahan meningkatkan partisipasi jemaat dalam kelompok doa dan ibadah malam penyembahan. Ini kami kerjakan di setiap malam setiap Jumat malam itu kami ada doa eh, ibadah doa malam itu yang kami lakukan lewat online. Jadi kami memakai Google Meet itu karena kebetulan jemaat kami ini rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau setiap hari harus hadir di gereja itu sangat menyulitkan. Jadi akhirnya kami melakukannya melalui online. Jadi ada jam doa untuk jemaat hadir bersama-sama berdoa gitu ya. Ini yang sudah kami kerjakan di setiap Jumat malam jam 7. Makanya kemarin saya ngomong sama Bu Desi, kalau sudah mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu saya sampai Minggu saya sudah nggak bisa karena layanannya full gitu. Menyelenggarakan seminar setahun sekali yang membahas bagaimana prinsip-prinsip kegembalaan ini yang sedang kami rancang. Saya ingin mengundang teman-teman dari DTU untuk bisa eh, melakukan seminar di tempat kami dan kami akan mengundang gereja-gereja yang lain begitu. Nah, ini yang sedang kami usahakan mungkin nanti Pak Rektor atau Pak Taut atau Pak Muji bisa bersama-sama berbagi di tempat kami begitu. Yang selanjutnya evaluasi dan pengembangan pendekatan pengembalaan. Survei jemaat tahunan mengadakan survei untuk mengukur kepuasan dan efektivitas program gereja. Kami memang belum melakukan survei, tetapi saya berapa minggu yang lalu sudah menyampaikan kepada jemaat bahwa kita ini tidak anti kritik, kita ini tidak anti masukan.
tolong kalau mungkin ada yang kita sampaikan atau ada hal yang monggo silakan untuk dikritik. Yang penting kritik ini tujuannya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Selama itu tujuan untuk membangun kami pemimpin siap untuk dikritik, gitu, untuk kita menerima masukan dari jemaat, bagaimana pelayanan kami, itu kami siap. Dan kami sudah siapkan satu saluran untuk jemaat bisa berkomunikasi secara langsung dengan pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kami, begitu ya. Rapat rapat evaluasi kepemimpinan, rapat rutin yang melibatkan gembala, pemimpin kelompok kecil dan tim pelayanan. Ini sudah kami kerjakan tiap bulan sekali, 1 bulan sekali di akhir akhir minggu terakhir. Itu kami mengadakan evaluasi tentang program-program yang sudah kita kerjakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ini kami selalu mengkoordinasikan agar apa yang kami kerjakan semakin hari semakin lebih baik begitu. Jadi misalnya ada tim pembicara yang menyampaikan tidak sesuai dengan kebenaran ya kami sampaikan di dalam rapat ini. Eh, Kemarin ada komplain dari jemaat misalnya khotbahnya kok nggak ada tentang Yesus gitu, Yesusnya kok nggak ada begitu. Nah itu saya sampaikan karena khotbahnya isinya motivator, motivasi gitu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada tapi forumnya di mana? Ya di rapat kepemimpinan ini, di dalam rapat pemimpin ini yang saya sampaikan. Saya tidak buka secara umum, tetapi ini yang dalam forum ini yang kami sampaikan berkaitan dengan eh, hal-hal demikian begitu ya, berkaitan dengan program-program gereja dan pelayanan-pelayanan kami. Selanjutnya, pelatihan kepemimpinan pastoral, menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pemimpin gereja. Ini sudah kami kerjakan untuk eh, tim WL, karena memang kami ini gereja kecil, nggak banyak orang yang pokoknya yang penting mau melayani, ayo begitu ya. Jadi nggak bisa cari WL yang wow bagus, suaranya bagus, punya susah. Tapi kami mau melatih dan ini kami ada sebulan sekali kami melatih mereka untuk bisa menjadi seorang WL yang bagus begitu, yang sesuai dengan standar misalnya seperti itu. Jadi ya maklum karena gereja kecil dengan eh, jemaat-jemaat yang sederhana, jadi ya perlu ini yang sudah kami kerjakan gitu ya. Selanjutnya membangun kesadaran jemaat sebagai bukti kasih Allah di tengah masyarakat. Program aksi sosial gereja melaksanakan program pelayanan sosial setiap kuartal. Kami melakukan bukan keluar sementara ini, kami melakukannya ke dalam karena saya lebih fokus untuk bagaimana jemaat ini lebih dulu menerima berkat daripada keluar. Kalau gereja sudah mampu, baru kita akan melangkah keluar. Nah, sementara ini kita masih mengerjakannya ke dalam. Kami tiap sebulan sekali membagi sembako ke tiap-tiap keluarga yang ada di dalam jemaat kami. Dan saya ada salah satu wakil dari saya itu juga punya program untuk membagi sembako ke para pemulung. Tapi memang jumlahnya nggak banyak. Itu tiap bulan sekali kita sudah bagi itu sembako ke pemulung yang ada di Kota Blitar, begitu ya. Ini sudah kami kerjakan. Kampanye kasih dalam tindakan mendorong jemaat untuk melakukan tindakan kasih bagi sesama. Ini yang sedang kami rancang juga, bagaimana kami rencananya nanti ketika mendekati bulan puasa, kami akan membagikan takjil, karena gereja kami kan juga dekat dengan jalan. Kami akan lakukan itu. Jadi ini sudah kami sampaikan juga ke jemaat. Dan salah satu tindakan kita untuk keluar memberkati orang lain ya dengan hal demikian begitu. Nah ini yang sudah akan kami kerjakan begitu ya. Dan selanjutnya pelayanan diakonia dan kunjungan pastoral, membangun tim diakonia untuk memberikan bantuan kepada jemaat, mengadakan kunjungan pastoral rutin. Ketika kami membagikan
sembako itu kami tidak bagikan di gereja, tetapi saya datang satu-satu ke rumah jemaat. Di situ kami ngobrol, kami berbagi cerita, dan itu yang membawa hubungan kami dengan jemaat itu semakin dekat. Dan itu dari situ kita banyak masukan, banyak cerita-cerita bagaimana kita harus menerapkan pelayanan kepada mereka itu menjadi masukan-masukan buat kami gitu. Dan memang kami ada timnya, memang nggak saya, tetapi ada tim dengan wakil gembala yang akan bekerja. Jadi kita sudah siapkan, bahkan eh, wakil gembala saya sudah membuka saluran itu 24 jam. Kapanpun bisa dihubungi ketika mereka membutuhkan kami gitu. Jadi pernah ada satu kali, jadi waktu awal-awal kami mau buka ibadah itu kami sudah diuji. Jadi ketika kami mengadakan persekutuan, karena kami mulainya dari persekutuan ya. Dan ketika kami mengadakan persekutuan itu tiba-tiba ada salah satu anggota persekutuan jemaat itu apa ya kayak orang kena serangan jantung begitu. Wah itu langsung kami bergerak cepat membawa apa jemaat ini ke rumah sakit begitu. Wah saya tuh nyetir sudah nggak tahu pokoknya sekencang mungkin supaya segera karena itu seperti kena serangan. Ternyata begitu sampai rumah sakit gulanya drop ternyata gitu ya. Jadi dan ini kami sudah ngomong dengan jemaat, kami menyiapkan waktu 24 jam untuk jemaat yang membutuhkan eh, bantuan kami, pertolongan dari kami. Selanjutnya, program misi dan kesaksian jemaat. Proyek misi lokal dan regional melakukan pelayanan misi yang melibatkan seluruh jemaat. Ini akan kami lakukan minggu depan, bukan, sorry, Sabtu depan ini. Kami berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Blitar Selatan dan kami melakukan misi di sana dengan memberikan bantuan-bantuan kepada eh, jemaat yang ada di sana dan kami mengadakan ibadah bersama dengan jemaat yang ada di sana. Nah, ini kami akan kerjakan eh, Sabtu depan. Kesaksian dan pelayanan kasih melayani jemaat, jemaat diundang untuk berbagi kesaksian. Tiap minggu kami sudah menyiapkan waktu untuk jemaat yang mau memberikan kesaksiannya. Jadi kami siapkan ruang bagi jemaat untuk berbagi kesaksian di tempat kami gitu ya. Pelatihan kesaksian hidup menyelenggarakan pelatihan tentang bagaimana menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari. Nah, ini yang kami sedang upayakan dengan Gideon untuk melatih jemaat untuk bisa menginjil. Dan ini sedang kami tahap pembicaraan dengan teman-teman yang ada di Gideon, tinggal mereka yang menentukan kapan waktunya begitu. Penguatan persekutuan dan kehidupan berjemaat. Ibadah kusuk, penyembahan insentif apa yang intensif, gereja dapat menyelenggarakan ibadah penyembahan dan doa yang lebih khusyuk. Ini akan kami kerjakan setiap Sabtu minggu kelima. Jadi setiap Sabtu minggu kelima itu kita ibadahnya doa apa ya, pujian dan penyembahan saja begitu. Firmannya sedikit tapi lebih banyak di eh, pujian dan penyembahan. Ini yang sedang kami kerjakan. Jadi nanti kan bulan depan itu ada Sabtu kelima itu yang akan kami kerjakan. Retret rohani tahunan menyelenggarakan retret rohani untuk jemaat. Ini masih dalam program karena kami juga belum berdiri juga belum ada 1 tahun. Masih ada dalam angan-angan. Pelayanan sukarela di gereja membentuk tim pelayanan sukarela yang berfokus pada berbagai kegiatan di gereja. Nah, ini kemarin ada kami membentuk 2 orang yang secara sukarela membantu jemaat untuk memperbaiki rumah. Jadi kebetulan mereka ini profesinya tukang dan mereka kalau jemaat itu ada rumahnya rusak, mereka siap dipanggil untuk memperbaiki. Jadi secara gratis mereka berikan, tetapi untuk alat apa bahan-bahan tetap eh, tuan rumah yang menyediakan, tetapi untuk ongkos tukangnya dan segala apa ini mereka bisa memberikannya secara gratis. Dan ini salah satu bentuk pelayanan kami bagaimana mengajak jemaat untuk secara sukarela berbagi menjadi pelayan di gereja kami. Bukan hanya pelayanan mimbar, tapi banyak hal yang kami kerjakan itu.
Kesimpulannya, Mazmur 23 ini menyediakan model penggembalaan yang abadi. Pemimpin gereja dipanggil untuk membimbing, melindungi, dan memberikan nutrisi rohani kepada jemaat. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat kesehatan rohani dalam komunitas gereja. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian.